Banyak hal yang semestinya kalian banggakan dari Indonesia ini sendiri, ya. Di video ini gue bakal membahas tentang inflasi yang terjadi di negara Eropa dan juga terjadi di Amerika Serikat, dan kenapa kita harus bangga terhadap negara kita dan juga efeknya terhadap investasi secara garis besar itu seperti apa. Simak video ini sampai full. Oke, jadi efeknya seperti apa sih? Inflasi di negara Eropa seperti apa sih? Lo bisa cek nih, inflasi di Inggris itu aja udah sekitar 6-8% loh ya. Jadi inflasi di bulan terakhir yang keluar berdasarkan trading economics itu sekitar 6 atau 7% gitu. Itu tinggi banget guys. Nah, buat kalian yang nggak tahu, rata-rata inflasi di Inggris itu berapa sih? Rata-rata inflasi di Eropa, terutama di Inggris itu sekitar 2 atau 1%-an. Biasanya tuh 2 lebih dikit lah. Nah, ini dari 2% menjadi 7-8%. Itu naiknya drastis banget gitu. Nah, di sini kalau inflasi berlebihan itu salah, inflasi kekecilan juga salah. Inflasi kekecilan disebut dengan deflasi. Deflasi itu pernah gue jelasin sebelumnya, kondisinya seperti awal pandemi. Banyak usaha yang mati, ya, banyak yang mereka mencat karyawan, kayak gitu. Tapi kalau inflasi, kalau dia lebih daripada rata-rata, biasanya tuh dampaknya akan lebih kayak harga-harga jadi lebih mahal. Tapi orang masih banyak yang hidup, gitu. Mereka masih punya usaha dan lain-lain. Cuman emang harganya naik aja, gitu. Jadi ada dua problematika yang berbeda. Kalaupun berlebihan itu salah, kekecilan pun juga jadi salah gitu. Nah, kalau di situasi di Eropa sekarang, terutama misalkan di Inggris, di Belanda, ya di Ukraine, di Rusia, itu adalah harga-harga di sana pada naik semua. Nah, harga-harga pada naik ini tentunya kan nggak menyenangkan juga gitu. Kalau misalkan pertumbuhan ekonomi naik, ya inflasi juga akan naik juga biasanya pada akhirnya. Dan ketika seperti itu, ya sebenarnya pemerintah harus bisa menurunkan ke angka yang normal lagi. Karena kalau nggak diturunin itu bisa nanti hiperinflasi bisa sampai puluhan persen. Bahkan kalian mungkin beli tisu toilet itu bisa sampai puluhan juta bahkan ratusan juta. Kan itu nggak masuk akal gitu. Jadi itu yang terjadi di Zimbabwe juga. Jadi kalau udah hiperinflasi begitu. Tapi kalau misalkan masih inflasi, ya inflasi tinggi gitu ya, itu ya terjadinya resesi aja gitu. Kayak harganya mahal, orang masih mampu sih untuk beli gitu, cuman kayak ngedumel gitu. Nah, itu yang terjadi. Makanya tugas si pemerintah di sana tuh harus benar-benar mengkontrol harganya supaya dia turun. Ya, caranya misalkan dengan kebijakan moneter maupun fiskal. Moneter misalkan dia naikin suku bunga. Naikin suku bunga supaya apa? Supaya banyak orang yang lebih baik nabung dibandingkan belanja kayak gitu. Nabung daripada dia kredit juga kayak gitu. Jadi ekonominya tuh jadi balance lagi, inflasinya pun akan turun. Nah, inflasi logikanya kenapa bisa turun? Karena kayak begitu. Misalkan gini, lo ngeset harga tinggi nih, ternyata yang laku itu ya sedikit, otomatis pasti lo turunin dong harganya supaya bisa kebeli orang. Yang penting kan kebeli. Nah, ketika itu terjadi dan itu secara masif di satu negara, maka ya berarti inflasinya akan turun pula gitu. Jadi harus bisa mengkontrol juga itu semua ya. Terus juga mungkin ada kebijakan kayak lebih memberikan bantuan kepada orang-orang susah. Biasanya tuh kalau udah kebijakannya dia bantu-bantu untuk apa nih? Ada kebijakan lain buat orang-orang yang berduit. Biasanya kena pajaknya lebih tinggi. Kalau dia udah ada indikasi pajaknya dia tinggi, pasti tujuannya itu buat dilemparin buat subsidi gitu. Itu kebijakan fiskal sih gitu. Intinya kayak gitu, itu usaha dari pemerintah. Itu dari beberapa negara di dunia. Kalau misalkan Belanda juga sekitar 6-8%-an ya gitu. Datanya bisa naik turun. Gua akan tunjukin juga ke lu.
Di Ukraine itu sekitar di atas 8%, 8% atau di atas 8% lah. Nah, kalau di Rusia itu sekitar 15% ke atas. Kalau gue nggak salah itu 16% ya. Itu tinggi banget inflasinya gitu. Ya, tapi menurut gue wajar. Nah, wajarnya kenapa? Karena sebenarnya kan ini ada perang nih, ya Rusia sama Ukraine juga gitu. Ditambah kondisi sekarang kan juga lagi pada inflasi gede-gedean nih, ya. Dan itu yang menyebabkan semuanya seperti itu. Nah, sekarang apa kabar Indonesia? Nah, Indonesia sendiri tuh inflasinya naik juga guys, itu sekitar 3,4 lebih persen ya. Nah, tapi kita dalam keadaan yang sebenarnya cukup oke. Nah, cukup oke gimana? Di kita naiknya tuh nggak segila Eropa gitu. Eropa tuh dari 2 sampai 3 persenan, itu dia naik ke 6, 7, 8%, itu gede banget gitu loh buat ekonom. Kalau yang ekonom dia tahu, wah ini luar dugaan gitu kan. Dan itu berdasarkan yang gue baca juga terakhir terjadi sekitar tahun 1982 atau 1983 gitu. Nah itu. Nah sedangkan Indonesia sekalinya gilanya dia naik, orang pada ngeluh, wah ini harga-harga pada mahal. Kita masih 3,4 Pak, itu masih tergolong aman. Ya tergolong aman lah gitu. Balik ke sebelum pandemi itu sekitar segitu tuh inflasi kita. Ya antara 3%-an lebih. Kalaupun lebih sedikit. Jadi kalau lo bandingkan dengan luar negeri, ya Eropa, Amerika, negara-negara maju, Indonesia lebih unggul gitu. Indonesia lebih bagus manage ke ekonominya sendiri. Mau dibilang yang perfect ya enggak gitu. Banyak kekurangan juga. Tapi kalau lo lihat luar negeri lebih parah lagi gitu loh. Negara-negara yang maju lebih parah lagi gitu. Jadi lo coba berbangga lah sama Indonesia gitu. Bahwa Indonesia tuh sebenarnya something gitu. Cuman lo nggak ngelihat di luar negeri aja kayak gimana gitu. Negara-negara maju pun ngelihat kita gitu. Kita tuh ngeluh-ngeluhin soal di dalam negeri begini-begini. Tapi luar negeri tuh kita diagungkan. Kenapa? Karena mereka tuh sebenarnya kondisinya lebih kurang baik dibandingkan kita sebenarnya untuk saat ini ya gitu. Seperti itu, walaupun mereka modern dan lain sebagainya, tapi kan keadaan ekonomi berubah Pak ya. Itu sih. Jadi lo harus berbangga diri terhadap Indonesia. Banyak kok kualitas Indonesia di luar negeri tuh bagus. Apalagi gue sih, kita ngelihat ya Rusia sama Ukraine gimana nanti ketika ada pertemuan. Nah mudah-mudahan itu jadi solusi yang baik dan mereka berdamai. Walaupun memang susah sih sebenarnya. Cuman itu akan membuat mending semua keadaan dari segi inflasi, dari segi misalkan investasi juga seperti itu. Nah relasinya dengan investasi apa? Relasinya adalah negeri misalkan yang inflasinya kegedean, kekecilan, itu biasanya akan mempengaruhi daripada investasinya juga gitu. Dan memang ada beberapa investasi yang diprefer ya atau dipilih ketika kondisi-kondisi tertentu. Misalkan ketika kondisi inflasinya gede-gedean begini, mereka akan lebih cenderung cari aset atau investasi yang lebih aman ya, yang resikonya kecil. Jadi orang-orang yang punya saham, kripto tuh biasanya beralih kepada yang aman-aman tuh, yang kecil-kecil lah gitu ya resikonya. Reksadana pasar uang, dia masukin ke emas, dia masukin ke instrumen-instrumen yang low risk deposito. Supaya apa? Supaya mereka juga dapat hasil yang lebih maksimal. Kalau misalkan instrumen itu terlalu berisiko tinggi, itu tuh akan berdampak bisa fatal juga gitu. Dan sekarang kan makanya terjadi penurunan yang sangat masif kan kepada saham maupun kripto juga, yaitu karena mereka fear ya, udah fear terus habis itu mereka mindahin ke aset-aset yang seperti itu yang resikonya lebih kecil. Tapi di keadaan yang berbeda lagi tentunya akan berubah, mereka akan lebih prefer saham, kripto, misalkan keadaan-keadaan yang lagi normal atau lagi yang cukup stabil, mereka akan lebih prefer kepada saham, kripto gitu. Jadi lebih hasilnya bisa lebih maksimal karena volatilitasnya nggak akan sekencang itu gitu. Jadi sebenarnya investasi itu tergantung daripada kondisi juga bisa gitu. Jadi memang ada jangka waktu, memang ada ini, tapi ada faktor-faktor di luar tuh ada. Ya misalkan keadaan ekonomi bagaimana, kira-kira yang bagus pada saat ini investnya di mana, itu pun ada sebenarnya. Jadi ada faktor A, B, C, D, E, F, G. Cuman dipergampangnya adalah lo punya tujuan berapa tahun. Oh nih lo ngambil instrumen ini cocoknya 3 tahun sampai 5 tahun. Ya 3 tahun sampai 5 tahun itu sebenarnya ada teori di belakang itu gitu.
Karena dalam 3 tahun atau 5 tahun perekonomian bakal begini, begini. Itu ada gitu. Makanya dianjurkan investasi itu sesuai dengan ya memang tujuannya dan memang pas sama dia. Itu aja sih guys. Mudah-mudahan dengan adanya di sini kalian bisa mengenal ekonomi lebih luas lagi di dunia dan jangan mengecilkan Indonesia, karena Indonesia tuh sekarang luar biasa loh guys. Itu udah mulai banyak dipandang dunia juga. Jadi kalian harus bangga kalian tinggal di Indonesia. Nggak usah yang kayak kalian membanggakan luar terus. Indonesia tuh bagus sebenarnya gitu. Ya cuman lu belum lihat aja gitu. Itu bagus sebenarnya. Itu aja guys, bila mana kalian merasa video ini sangat bermanfaat, lo coba share aja ke teman-teman kalian yang lain. Ya mudah-mudahan mereka juga jadi terbuka gitu loh, bahwa sebenarnya Indonesia tuh bagus dan investasinya juga punya potensi juga gitu. Dan buat kalian semua yang punya pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komen di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.